Nguri-uri, muda berbudaya. Halo Sobat Ista, selamat datang dalam program Nguri-uri, Muda Berbudaya bersama saya Harry Rifki. Senang sekali bisa menyapa Sobat Ista pada kesempatan kali ini, di mana program Nguri-uri ini adalah program kebudayaan dari Radio Ista Kalisa bekerja sama dengan IST Akprin Yogyakarta. Dan spesial ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang batik ya, khususnya bagaimana sih dinamika batik saat ini, di mana saat ini saya sudah bersama salah satu penggiat batik ya dari Yogyakarta. Ada Iwan Setiawan atau yang biasa disapa dengan Le Iwan. Iya. Ya, tapi sebelum itu juga Sobat Ista, kita disclaimer dulu kalau kita semua sudah vaksin 3 kali, makanya kita izin ini tidak pakai masker ya Le ya. Iya. Aman ya Le ya? Aman sekali. Aman sekali. Salam sehat Le. Salam sehat. Gimana kabar nih Le? Kabar baik. Wah, ini kalau kesan pertama ketemu sama Le Iwan ini tuh semangat gitu ya. Iya, harus semangat ya. Harus terus bergerak menghadapi hidup ini. Wih deh. Ya. Ini gimana nih Le? Aktivitas sekarang lagi sibuk ngapain aja nih di awal tahun 2022 gini? 2002 ya seperti biasanya ya, saya punya galeri batik di rumah. Jadi ada workshopnya, ada galeri. Juga di sana itu saya sediakan rest area, Mas. Oh gitu. Ya, rest area untuk tamu. Jadi ketika dia main atau lihat-lihat berkunjung di galeri saya itu ada kafe jamu, ada angkringan dan lain-lain, Mas. Dan lain-lain ya. Jadi Le Iwan ini sekarang punya galeri batik, tapi di situ ada kafe jamunya Ya. juga, tapi ada angkringannya juga. Ya. Jadi ya sambil ngelihat batik, sambil beli batik, Betul. sambil ya istirahat gitu ya. Ini Betul. spesifikasinya di mana sih Le, galerinya? Spesifikasinya saya di batik painting Batik painting Iya. di daerah Taman Sari, objek Di- wisata Taman Sari. di daerah Taman Sari. Jadi Sobat Ista kalau misalnya main ke Taman Sari bisa main ke galeri batiknya Le Iwan. Iya, betul. Namanya apa nih Le? Yaitu Galeri Batik Elo Iwon. Oh, galeri batik Elo Iwan. Ya, Iya. namanya sendiri. Iya. Oke, Gili, dalam usaha membatik ini ikut berkecimpung menjadi penggiat batik ini udah dari kapan sih Le, sebenarnya? Saya dari kecil ya, SD saya sudah dikenalkan sama orang tua saya. Jadi kelas 5 SD itu saya sudah bisa membatik karena ikut-ikutan orang tua, Mas. Malah karena ikut-ikutan orang Iya, tua. Heeh. juga lingkungan yang mendukung juga. Sebetulnya Kampung Batik Taman Sari itu sudah terbentuk ya. Jadi era tahun 70 itu Heeh. di sana tumbuh batik painting karena banyak anak-anak mudanya. Oke. Nah, jadi mereka keluar dari pakem batiknya untuk berkreasi sendiri menurut imajinasinya mereka. Menurut imajinasinya anak muda, karena biasanya anak muda ini punya kepengenan, wah ini udah biasa, terus Iya. pengen inovasi baru gitu ya Le, ya. Iya. Dan saat itu ternyata ada tren batik painting itu tadi. Iya, Painting atau painting Le? painting ya. Painting gitu, oke. Batik lukis gitu. Batik lukis, Iya. batik lukis gitu. Nah, itu sebenarnya batik seperti apa sih Le, sebenarnya batik lukis itu tuh? Batik lukis itu sebetulnya sama seperti lukisan seperti biasa. Cuma ini teknik dan metodenya itu harus dengan canting. Jadi kita punya cara atau gaya tersendiri supaya melestarikan batik itu dengan cara bikin batik kaos lukis. Metodenya tetap Sama. seperti bikin batik-batik tulis. Hmm. Pertama dibikin pola, digambarkan, baru dicanting, dikasih isen-isen, baru diwarna, dan seterusnya. Itu seperti itu. Batik painting. Oh, jadi kalau batik painting itu tetap seperti melukis, tapi tetap seperti batik ya. Iya. Jadi tetap pakai canting, tetap pakai bahan-bahannya pun juga Iya, sama. kayak kaos ini yang di belakang itu juga Le ya. Berarti Iya. ini salah satu hasil karyanya Le Iwan ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau mau saya cerita ini konsep saya untuk menggait anak-anak muda supaya mencintai batik, Mas. Oke. Iya. Dan itu udah lama Le. Sudah lama sekali. Saya kiprah saya sudah puluhan tahun ya. Jadi memang dari hati. Saya seneng dari SD tadi saya cerita itu karena Dari saya SD. mencintai. Jadi ketika mencintai itu kan kita ingin terus merawat, menjaga, melestarikan itu. Iya. Jadi harus dengan hati, dengan cinta. Dengan gitu loh. cinta luar Iya. biasa. Le, tapi kan alasan untuk mencintai, terus alasan untuk suka sama batik tadi ya Le ya. Hal apa sih Le yang bisa, wah aku pengen batik aja lah gitu. Oh. Kenapa tuh Le? Yaitu
ketertarikan ya. Jadi seperti kita mau pacaran, Mas. Oke. Jadi kita itu tertarik dulu karena apa? Kelebihannya batik itu di apa? Heeh. Jadi waktu itu saya melihat unik sekali. Batik itu unik. Jadi saya ketika ngikuti jejak ayah itu karena juga faktor lingkungan itu unik. Terus hasilnya itu seperti kayak apa ya? Kita kan nggak, proses batik itu kita nggak akan bisa menduga. Ketika prosesnya seperti ini, hasilnya itu mengejutkan sekali. Jadi kayak magic. Kalau saya bilang batik itu magic. Karena dari proses sampai akhir itu, wow, jadinya seperti ini. Kita nggak Oke. bisa kayak orang bener-bener nggak lihat. Tapi kita tahu prosesnya, tahapnya. Cuman membayangkan aja di imajinasi. Selesainya seperti itu tuh bener-bener seperti magic. Oke. Nah, di situ. Ada kemungkinan dia itu keluar apa ya? Sesuatu hal-hal yang tidak terduga gitu kali. Iya, seperti itu. Jadi Heeh. wow, kok jadi seperti ini. Kita kadang-kadang apa, oh udah puas. Setelah dari hasil itu kita baru bisa mengevaluasi nanti, Mas. Oke. Oh besok mau tak tambahin motif ini gitu. Itulah yang membuat greget untuk terus mengembangkan itu di situ, Mas. Oh, itulah yang menjadi alasan Iya. Liwon akhirnya dibanding kesenian-kesenian lain, ya Iya. kan? Terus akhirnya fokus deh ke dunia Iya, batik gitu betul, tadi. Mas. Karena ada dinamika tadi lah ya. Misalnya awalnya mau rencananya A, tapi ternyata bisa dapat B. Iya, gitu. jadi penuh dengan surprise, Mas. Pokoknya bikin batik itu penuh dengan kejutan. Tapi memang di batik itu kadang ada kelemahannya, Mas. Waktu Oke. saya kecil dulu, Heeh. batik itu kalau sekali diwarna kita gagal, Iya. proses pertama ya udah itu nggak bisa dikerjakan lagi, Oke, kalau berarti udah gagal di awal, berarti nggak bisa dilanjutkan. udah gitu. nggak bisa lagi. Biasanya gagalnya itu apa tuh? Lik? Pencampuran warnanya. Pencampuran Jadi warna. harusnya kan proses batik itu dari warna muda, agak tua, sampai tua gitu. Mm-mm. Tahu-tahu, aduh tua, nggak sesuai yang saya harapkan gitu loh. Heeh. Aduh, udah ganti kain, kita mulai dari awal lagi. Terus kainnya diapain dulu? Ya biasanya buat untuk lap. Ya udah nggak ada gunanya lagi. Oh, aku kira bakal ini sih kayak di apa di daur ulang lagi Tidak bisa. dihilangin, nggak bisa juga ya? Nggak Li, bisa lagi. Nggak bisa apa? Oh. Ada teknologi untuk menghapus batik-batik yang salah itu. Bagi saya itu membuang waktu, Mas, membuang Malah membuang- energi ya. membuang energi. Mending kita mulai dari awal langsung tuh kita fresh. Oh, luar biasa sekali. Oke Iya. deh, Liwon, ini kan tadi cerita kalau misalnya batik painting itu tuh bagaimana ya, sebuah inovasi dari anak-anak muda gitu. Yang dia itu mungkin dia sudah melihat batik-batik pakem gitu ya, Li, ya. Tapi terus mereka akhirnya membuat suatu inovasi untuk menulis dengan nama batik painting. Iya. Nah, respon orang-orang waktu itu tuh gimana, Li? Awal-awal ada batik painting itu tuh. Nah, ini kan hidup di Taman Sari itu kan wisata seluruh dunia, Mas, di Taman Iya. Sari itu. Nah, jadi anak-anak mudanya itu sebetulnya ini saya mau cerita biar biar paham ya. Iya, iya. Kenapa ada batik painting di Taman Sari? Mm-mm. Ceritanya kan pendahulu kita dulu tuh memang rata-rata kan orang-orang keraton, Mas. Iya. Jadi batik itu dulu lahirnya di Taman Sari itu karena abdi dalamnya atau anunya itu bikin batik tapi klasik dulu. Klasik. Nah, Oke. ada beberapa juragan di sana dulu di Taman Sari itu. Nah, biasanya proses pewarnaan itu kan mesti sisa, Mas. Jadi anak-anak muda zaman dulu itu dia berinovasi, nyoba-nyoba bikin kaos. Ketika dia mencanting, warnanya numpang, Mas. Jadi nunut, Oke. nunut daripada dibuang, Daripada dibuang. kita numpang warna gitu loh, sama pegawai-pegawainya juragannya itu. Diceluplah kuning. Begitu dikuning, nanti kering dia batik lagi. Nunggu nanti kalau juragan itu warna merah, nunggu sisa numpang sampai selesai, Mas. Mm-mm. Terus itu dilorot selesai. Apresiasi tamu itu luar biasa. Jadi langsung direspon gitu loh sama tamu. Ternyata hasilnya pun bagus, Bagus. dari proses batik painting itu tadi. Iya. Yang mana sebenarnya itu tuh kayak ngenunut gitu Iya. ya, ngelurut ya. Iya, nggak modal. dari warna-warna batik yang pakem itu tadi, batik-batik Iya. klasik itu tadi ya, Li, ya. Oh. Kan misalnya kalau batik klasik itu ya motifnya dengan dia kainnya besar lebar gitu ya, Li, ya. Tapi kalau batik painting ini sendiri, apakah ada bedanya juga, Li? Nah, ini lebih bebas, Mas. Lebih Karena bebas. ada yang punya ukuran 50x50 Oh. bisa dipakai. Jadi dulu tidak hanya kaos, tapi lukisan dinding, Mas. Lukisan dinding. Jadi Kain lukisan dinding itu. ukurannya 50x50, 75x90, 1 meter, 1,5, 2 meter sampai seperti itu. Jadi itu jadi lukisan dinding. Jadi lukisan dinding.
Jadi Taman Sari itu satu-satunya anak-anak muda ya. Kita Iya, bicara muda anak tadi muda itu ya tadi pelopor atau perintis batik painting di Indonesia. di Indonesia. Taman Sari. Taman Sari. Ya, tepuk tangan. Mas. Tepuk tangan. Luar biasa sekali, Iya. Le Iwan ya. Oh. Pasti kita akan membahas soal anak muda di Taman Sari Iya, lagi. iya. Tapi kita akan break sejenak dulu, Le. Iya. Ha-ha. Dan buat Sobat Ista, jangan kemana-mana. Masih dalam program Nguri-Uri bersama Le Iwan, penggiat muda batik ya. Luar biasa. Dalam program Nguri-Uri, muda berbudaya. Nguri-Uri, muda berbudaya. Halo Sobat Ista, selamat datang kembali dalam program Nguri-Uri. Masih bersama saya Hari Rifki dan juga Le Iwan ya. Iya. Kita ada tagline juga Le ya. Ya. Boleh kita coba bareng-bareng? Oke. Oke. Nguri-Uri, muda berbudaya. Berbudaya. Wih, luar biasa pastinya ya. Terima kasih Le Iwan, kita masih membahas soal batik tadi ya. Le, Oke, ya. siap, Mas. Tadi kan Le Iwan sempat cerita soal ini ya, sejarah, terus juga batik painting ini sendiri yang berawal dari apa ya, anak-anak muda di Kampung Taman Sari, bener ya Le, ya? Kampung Betul. Taman Sari nama Iya, kampungnya betul, ya Le? Kampung Taman Sari. Itu memanfaatkan warna-warna dari batik-batik yang tradisional Sisa. tadi. Yang sudah nggak kepake lagi terus dibuang, kita numpang. Terus ya numpang dimanfaatkan lah lebih Dimanfaatkan bahasanya ya gitu, Le. ya. Karena sebenarnya di Taman Sari itu juga banyak juragan-juragan batik klasik Iya, tadi juga oh, Le ya. Oke. Nah Le, boleh diceritain gak sih Le sebenarnya sejarah tentang batik itu sendiri tuh kalau di Jogja, terus khususnya kok bisa sampai ada di Taman Sari, sampai bisa ada batik painting yang sekarang jadi fokusnya Le Iwan nih, gimana Le? Iya, jadi saya juga mendengar cerita dari orang tua saya ya. Jadi batik painting Taman Sari itu ada tahun-tahun 70-an. 70-an. Jadi tahun 70-an batik itu berkembang di Taman Sari karena ada beberapa, tadi saya ceritakan beberapa juragan batik ya. Iya. Batik-batik klasik tradisional gitu loh. Nah, karena banyak anak-anak mudanya yang dia itu sekolah di seni, dia itu juga pengen bebas berkreasi, berinovasi gitu ya. Iseng-iseng gitu loh. Bikinlah batik painting di kaos dan di lukisan dinding. Caranya tadi yaitu tadi karena belum punya modal, Ya. numpang warnanya sama juragan-juragan yang sudah nggak kepake. Jadi mau dibuang kita numpang, seperti itu, prosesnya seperti itu. Nah, dalam perkembangannya kan batik-batik painting, batik kaos itu direspon lah sama tamu karena Taman Sari itu kan objek wisata seluruh dunia ya. Jadi banyak diapresiasi, akhirnya berkembang Mas. Oke. Berkembang menurut imajinasi dan karya mereka sendiri. Jadi di Taman Sari itu kalau Mas Arif sama Rifki? Mas Rifki itu macam-macam motif di sana itu bisa ditemui batik-batik paintingnya. Dan itu juga berkembang dari orang-orang ini tadi, pelanggan sampai anak-anak mudanya di sana, gitu ya Le ya. Kan ini tadi cerita soal dari yang dinding gitu ya, terus sampai akhirnya kepikiran kayak bikin kaos. Itu awalnya gimana Le? Kok bisa? Oh, kalau batik kan biasanya bukan kaos ya Le ya, Iya. kemeja gitu ya. Terus ini jadi kaos tapi batik gitu. Ya, itu kan sesuatu yang unik, yang baru. Biasanya kan kayak bule-bule tamu wisata kan, ada di Iya. kaos gitu loh. Nah, itu kan sesuatu yang baru yang kemarin tuh dulu itu sangat digemari gitu loh. Jadi sampai terbentuk sebuah sanggar, Mas. Ada sanggar. Iya, jadi pendahulu-pendahulu dulu itu membentuk namanya Sanggar Kalpika. Sanggar Kalpika. Nah, itu nanti bisa di-searching di Google Sanggar Kalpika itu apa. Itu gimana tuh Le? Jadi itu sanggar anak muda yang kalau anak-anak muda di Taman Sari itu kan dulu sukanya hidup bebas, cenderung minuman-minuman keras karena memang di objek wisata Taman Sari itu kan banyak bule. Nah, Kalpika itu artinya akal pemuda insan katon. Oke. Itu Kalpika. Artinya apa tuh Le? Ya kurang lebihnya bahwa ini akal-akal pemuda itu sekarang sudah insaf, kelihatan insaf. Jadi Insaf. sudah enggak seperti dulu lagi Kelihatan insaf tapi. kelihatan insaf, tapi dia produktif di batiknya tadi itu. Oke. Berarti itu ada sanggar namanya Sanggar Kalpika. Iya. Nah, Le Iwan juga menjadi anggota di situ. Ini kan sudah masuk ke generasi berapa ya? Mungkin lebih dari 7 ya Mas. Udah lama banget. Udah pergantian kepengurusan. Nah,
saya memang kelahirannya di waktu itu masih di Sanggar Kalpika. Oke. Tapi sekarang saya justru ikut bagian di dalamnya, juga akhirnya membantu Sanggar itu untuk punya wadah ya. Dulu kan karena turun temurun lokasinya itu tergusur Mas. Jadi sanggarnya itu tergusur, jadi anak-anak mudanya yang sekarang itu kan nggak punya wadah. Oke. Nah, kapasitas saya sebagai ketua pemuda RW saya, sekaligus ketua paguyuban batiknya kan saya. Jadi punya punya kemampuan untuk membantu mereka supaya Sanggar Kalpika ini punya wadah. Akhirnya sekarang punya wadah, gitu loh Mas. Jadi ikut mendukung. Ikut mendukung. Ikut mendukung. Sampai sekarang itu sanggarnya ada dan karya-karyanya juga ada sampai sekarang. Waduh, jadi bisa dibilang sebenarnya Sanggar Kalpika ini juga jadi bagian dari sejarah perkembangan batik di Taman Sari itu tadi lah ya. Betul. Nah kalau misalnya Sanggar ini sendiri kan ada menjadi wadah untuk anak-anak muda di situ. Untuk anak-anak yang dari luar Taman Sari ada Li? Ada juga banyak. Ada juga. Karena kan justru di situ itu banyak bule zaman dulu tuh. Iya. Jadi tinggal lebih lama di Jogja karena ada belajar batiknya. Belum yang dalam negeri ya, luar kota dari Bandung, Jakarta kan dia menggeluti batik lukisnya sampai dia menginap. Sampai nginep. Iya. Biasanya berapa lama sih? Paling lama 3 bulan. 3 bulan gitu. 3 bulan. Yang awalnya mungkin cuma pengen liburan. Iya. Tapi karena tertarik batik, akhirnya dia makin lama lah di situ. Pengen Tinggal lah juga di Taman Sari. Ada yang sampai sekarang tinggal lama. Wah banyak sekali. Bahkan nyantol jadi warga orang-orang sana. Ada orang-orang sana. Oke, Liwon. Tapi kegiatannya Kalpika ini ngapain aja sih sekarang? Ya biasa ya, tetap nguri-nguri budaya batik ya. Sebagai orang pemuda, dia juga multi talent Mas. Anak-anak Sanggar Kalpika itu dia musik pinter bikin layang-layang, musik, batik, bikin lukisan dan lain-lain. Itu jadi benar-benar yang jadi fokus dan kegiatannya dari teman-teman Sanggar Kalpika itu ya. Oke, kan misalnya kita ngobrolin soal zaman sekarang ya. Sekarang ini kan batik juga udah menjadi warisan dunia gitu, dan bahkan juga dibilang batik ini sebagai identitas kultural bangsa Indonesia gitu. Nah, tanggapannya Liwon gimana nih? Ya, pertama pengakuan dari UNESCO 2 Oktober 2009 itu adalah anugerah bagi bangsa Indonesia. Pertama itu, jadi itu anugerah sekali. Malaysia gigit jari kan. Waduh, akhirnya Indonesia kan yang dapat budaya itu kita diakui UNESCO. Nah, bentuk dari itu, memaknai dari itu, kalau saya tidak dengan euforia Mas. Jadi harus dengan memaknai saya dengan mikir keberlanjutan dan meregenerasi. Biar tidak punah. Kadang-kadang saya itu kan pelaku ya, di workshop itu banyak tamu-tamu yang datang. Saya prihatin ketika ada tamu, kok harganya mahal. Kan seperti itu. Saya selalu bertanya, mahal dibanding apa Mbak? Jadi biar dialog. Saya ngomong, ketika batik diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia itu bukan mahal Mbak, kalau saya kurang tepat ya, harganya tinggi. Tinggi sama mahal beda. Kenapa tinggi? Karena sesuai dengan kualitas. Gitu loh. Nah, dari situ saya juga pengen membandingkan, ketika kita itu pengen berjuang melestarikan itu ya harus wajib mengapresiasi, melestarikan. Jadi kadang-kadang tidak punya kepedulian, hanya bangga batik itu diakui UNESCO. Kalau ini nggak ada keberlanjutan, nggak ada penyadaran, lama-lama punah. Nanti diklaim Malaysia baru Rame Malaysia, yang Malaysia kan gitu itu. Makanya saya juga selalu mengedukasi Mas, supaya tamu yang berkunjung itu ngerti bahwa batik ini harus dilestarikan. Nah, kenapa saya memilih batik kaos lukis ini? Ya, ini konsep saya supaya anak-anak muda menyukai batik. Konsep batik kaos lukis yang kekinian. Sekarang kan harus seperti itu. Ini lukisan yang biasanya dipajang di dinding. Bisa diajak jalan-jalan. Bisa seperti itu. Bisa dipakai. Itu. Di berbagai kegiatan anak-anak muda lah ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi memaknai batik dan itu sebagai identitas ya, tidak hanya sekedar euforia aja. Ya, harus meregenerasi. Makanya kan saya buka
sanggar di sana, buka workshop di sana. Iya. Jadi saya pun kadang sosial saya pikirkan, tidak harus bisnis. Tidak harus itu. Sosial saya harus berikan. Ketika ada orang mau belajar nggak punya, ayo. Karena saya butuh itu. Karena mereka Mas dulu bener-bener gitu. Butuh keberlanjutan. Gitu loh. Jadi Tidak hanya momentum aja gitu iya, ya. momentum gitu loh. Nah, saya mau mencontohkan ya. Heeh. Di keluarga besar saya itu mampu melestarikan sampai 3 generasi Mas, masih hidup. Bapak saya Bapak 78 tahun, masih produktif. Terus saya generasi kedua dan kakak dan adik. iya. Generasi ketiga anak saya sendiri dan keponakan. Dan Itu keponakan. bisa dibuktikan. Lihat di YouTube ya. Jadi anak saya itu mendapat penghargaan di Ambarukmo. Dari Ambarukmo. Langsung sama Ratu Himas waktu event Jogja Membatik Dunia. Jogja Batik Dunia. Nah, itu nanti di channel JIBB ya. JIBB, Nah, anak saya Batik Binel. itu karena sebagai generasi penerus ya anak-anak. Jadi saya dulu juga sama anak saya nggak pernah harus neken ngikuti jejak bapak, tidak. Tidak, tapi itu kayak panggilan mereka gitu ya. Iya, jadi saya prinsip begini Mas, anak itu peniru ulung. Peniru ulung. Jadi orang tua harus memberikan contoh yang terhebat. Sebetulnya kan itu. Kita hanya keseharian batik itu kan anak-anak itu senengnya ganggu. Iya, Dengan batik-batik ini. Tapi saya nggak pernah melarang. Gak ngelarang. Selama nggak bayar, oke. Pak ini apa? Bu, tinggal saya nggak pernah memarahi. Karena itu membiarkan anak tetap berkreatif, Ekspresi gitu. berekspresi. Jadi tidak membunuh kreativitas dilarang ini, karena nggak boleh. Kalau saya kan melihat perkembangannya, lama-lama dia punya hasil. Jadi anak itu ikut numpang kayak saat cerita Belajar numpang orang tadi, tua. heeh. Dari batik, Pak aku mau warna ini ya, nanti terakhir gimana? Sampai akhirnya dilorot, dia punya karya kan seneng. Gitu loh. Hasil dianya sendiri. Dipajang nanti bikin lagi, bikin kaos itu loh. Dia punya masukan, dia punya tambahan, punya inovasi-inovasi Betul, dari betul. batik itu juga ya, Le, ya. Tapi anak atau keponakannya Limun pun juga melanjutkan batik painting itu juga, Le. Iya sampai sekarang. Jadi memang di galeri saya itu kan saya juga pengen menyatukan keluarga besar saya, Jadi saya Pembatik, ya. jadi akan mendirikan sebuah rumah Mas. Rumah pejuang pelestari batik 3 generasi. Luar Jadi gitu loh Mas. Jadi biasa. itu wujud Ya. saya sebagai seorang pemuda dalam Melestarikan batik. gitu loh. Oh, jadi batik tidak hanya sekedar euforia aja, tapi juga memang benar-benar dilakukan gitu ya, Le, ya. Iya. Bahkan 3 generasi pun masih aktif Masih aktif untuk terus masih melestarikan produktif, batik. Wah, ini juga menarik juga nih, Le Iwan, karena ini aku juga dapat cerita nih, Le. Kalau Le Iwan ini pernah dapat pesanan batik dari Raja Belanda. Ini boleh diceritain gak sih, Le? Gimana Boleh. ceritanya waktu itu tuh, Le? Awalnya seperti apa nih? Kok bisa sampai ketemu orderan kah? Atau order lewat online kah? Atau datang ke rumah kah? Gimana nih? Enggak, jadi ada ceritanya. Jadi ada ceritanya. Waktu itu saya baru buka kelas ngajari ibu-ibu membatik dari Tegalrejo, Mas. Jadi ada 7 orang ibu-ibu belajar batik dengan saya yang tertarik. Di sela belajar itu ada tamu di bawah pemandu perempuan. Iya. Tapi saya nggak ngerti kalau dia itu wakil duta besar Belanda. Untuk Indonesia. Nggak menyadari ya. Heeh. Jadi karena saya sibuk ngajari ibu-ibu, saya tuh hello gini ngomong ngomongnya Bahasa Indonesia? pakai bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia. Bisa dikit-dikit terus pengen deketin saya, pengen belajar, tak terangin. Akhirnya dia ayo nyoba praktek, saya bilang gitu. Wah. Mrs. Toy siapa ya, saya lupa ya ada itu kan. Dia tak ajari sebentar, ngobrol-ngobrol, setelah itu pamit pulang. Pamit pulang. Pikir saya Mas, Heeh. ya cuma sampai di situ. Paling cuma iseng nih gitu ya. Ternyata itu ada keberlanjutannya. Ada keberlanjutannya. Selang 2 minggu ada utusan dari Raja Belanda langsung, namanya Profesor Roel van der Ven. Masih ingat. Masih ingat ya, karena itu berkesan banget bagi saya. Oke. Dia datang survei kan, menindaklanjuti kunjungan berikutnya. Nah, pas Profesor Roel van der Ven itu datang, itu kan saya bangun siang Mas. Jadi dibangunkan sama temen yang jadi pemandu. Le, ada tamu, kan nggak ada yang jagain. Saya karena sering begadang Mas, jujur saya sering begadang. Jadi ketika bangun siang itu udah ketemu Profesor Roel van der Ven itu, ketemu kenalan. Dia bilang, aku habis video callan sama Raja. Ono batik, ada batik yang batik. Raja suka, tapi kok ukurannya kurang gede gitu. Apakah bisa pesan? Oh bisa Prof, saya bilang gitu.
kalau begitu bikinkan 2 untuk raja, dia bilang gitu. Nanti 11 Maret mau diambil sendiri katanya, dia gitu. Saya baru bangun tidur percaya nggak percaya gitu. Iya. Bener nggak ini tadi ngomong doang ini, saya bilang gitu. Pikir saya bilang gitu. Ternyata itu profesor itu rutin Mas. Jadi dari bulan Desember sampai mendekati Maret mau kunjungan itu setiap seminggu sekali, 2 minggu itu profesor rutin ke tempat saya gitu loh. Dia mana perkembangannya, progresnya gitu loh. Udah mau jadi ngerti gitu loh. Di situ saya baru percaya, oh ini bener-bener apa ya bener. Tapi saya melihat di berita memang ada agenda raja mau ke Indonesia. Iya. Nah dari itu saya semakin mantep, semakin mendekati itu nggak bisa tidur saya. Oh, ini beneran ini yang minta nih ya. Gitu. Oh, bener apa bener nggak ya gitu loh. Sampai akhirnya mau mengambil. Sebelum itu kan profesor tanya harga berapa, harus dihargai. Harus dihargai. Saya kan nggak bisa menghargai waktu itu. Rapat dengan keluarga dihargai berapa ya, saya bingung. Saya juga nggak mau terkesan nutro. Takut apa mentang-mentang dari Raja Belanda dimahalin. Harga tinggi enggak itu. Bahkan opsi yang terakhir kita nggak mau ngasih harga saja. Udahlah gitu. Buat nganu aja lah gitu loh. Tapi Profesor Rul nggak boleh, harus dikasih harga. Itu aduh pusing saya. Akhirnya kasih ya udah satu baju 950. Karena bahannya 800, kita bikinnya lama. 150 tuh ongkos jahit. Jadi 2 itu hampir 2 juta. 2 juta. Itu pun melalui WA, saya nggak balas-balas. Jadi pas gladi bersih baru saya ngomong, ayo berapa? Tentukan harganya. Harus sekarang gitu. Saya ngomong gitu. Ya udah. Lah pas hari ngambil waktu ngambil itu kan dikit-dikit minum saya, bener-bener panik. Nervous bener. Bener ini. Datang gitu loh ngambil. Persiapan seperti itu. Nah, momen itulah yang saya merasa ini saatnya kampung saya bangkit. Jadi bangkit dari ini ya. Kan selama ini kan perkembangan batik tulis di Taman Sari itu kan dinamikanya naik turun gitu. Sedangkan saya itu juga punya cita-cita ingin mendeklarasikan Kampung Taman Sari sebagai kampung batik internasional, Mas. Wah, luar biasa. Sesudah Jogja dikukuhkan jadi kota batik dunia. Betul. Nah, itu kan kita bangga loh Mas, Jogja dikukuhkan sebagai kota batik dunia. Setiap 2 tahun kita mengadakan JIBB itu. Turunannya saya ingin Taman Sari sebagai kampung batik internasional. Jadi cita-cita saya didukung karena ada Raja Belanda yang pesen batik saya, itu kan menguatkan mimpi cita-cita saya. Itu luar biasa sekali ya. Wah, tepuk tangan deh. Semoga nanti Raja Belanda order lagi ya. Iya, amin. Oke, Sobat Ista, kita akan break dulu ya, Le Iwan. Nanti kita akan lebih melanjutkan lagi pembahasan mengenai batik. Tadi soal batik pakem atau batik pentil. Ya, tetap Pak. Dengerin Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-Uri Muda Berbudaya. Halo Sobat Ista, kembali lagi dalam program Nguri-Uri Muda Berbudaya bersama saya Hari Rifki dan juga Le Iwan. Tadi kita terakhir udah bahas soal batiknya Le Iwan dengan pengalamannya di order sama Raja Belanda ya. Bangun tidur tiba-tiba ketemu sama Prof Deventer. Ini antara percaya tidak percaya ataukah masih dalam tidur, jangan-jangan. Itu sampai media itu ngasih judul rezeki bangun siang. Rezeki bangun siang. Rezekinya tidak dipatok ayam gitu ya, tapi dapat babon mungkin kali ya. Oke, sampai akhirnya Raja Belanda akhirnya dapat ngambil dan dihargai itu tadi yang harganya pun ya terserah dari Le Iwan ini mau dihargai berapa gitu tadi ya. Nah, ini tadi juga sempat di-spill juga ini Le ya, kalau ternyata Raja Belanda akhirnya memberikan kenang-kenangan juga. Setahun kemudian memberikan kenang-kenangan itu ya Le ya. Nah, terus katanya nggak mau dibuka, itu kenapa Le? Ya gimana ya, saya belum tahu kapan mau saya buka, biarlah itu jadi misteri. Saya pikir gitu loh, saya juga belum siap mau saya buka sekarang. Jadi tetap saya simpan. Mungkin mau saya figura atau apa gitu. Emang nanti bentuknya kayak gimana, Le? Bentuknya bulat sih, kayak semacam perhiasan gitu ya. Jadi dia dibungkus kertas dari sana. Yang lainnya kan foto sama ucapan terima kasih ya. Ucapan bentuk-bentuk terima kasih itu. Jadi masih ada toknya, logonya dari kerajaan Belanda itu tadi. Dan memang sama Le Iwan
nggak pengen dibuka dulu. Nggak pengen dibuka dulu. Oh. Oke. Keluarga-keluarga nggak ada yang minta, dibuka gitu. Enggak. Dia udah ngerti saya. Kapan buka? Besok ada momennya, saya bilang gitu. Nunggu momen. Nah, yang batik yang dikasihkan atau batik yang diorder sama Raja Belanda itu batik jenis apa nih sebenarnya? Nah, ini salah satunya yang saya pakai. Ini Oh, oke. potongan sisa dari kain yang dibikin jadi bajunya Raja Belanda. Oke. Kan ada sisa, ini tak bikin ini. Iya. Nah, ini sisanya. Yang sekarang lagi dipakai gitu ya, Li, ya. Ini Tapi sisanya Raja Belanda. bahan yang ini enggak ya, Li, ya? Enggak, ini kan Modifikasi. kita modifikasi batik minimalis. Saya cuma memanfaatkan sisa kain yang dari Bahan tadi. yang dipesan Raja Belanda ini jadi baju potong. Motifnya ini. Iya. Dan ini benar-benar batik painting itu tadi. Dia melukis gitu ya. Ah, Bukan kalau cap, terus ada batik lukis yang ada pakemnya juga itu tadi. Tapi ini yang batik-batik painting. Ada namanya nggak, Li? ya ini namanya kan batik kontemporer Mas ini. Batik kontemporer. Jadi selera raja itu kan pengen batik tapi yang beda. Kalau klasik kan mungkin itu aja. Nah, batik yang saya pakai ini kan batik kontemporer. Saya namakan yaitu batik kontemporer Raja Belanda karena saya spontan seperti itu. Jadi tertariknya itu karena ini kan gerakan canting yang meliuk-liuk liar di atas kain. Ya, oke. Jadi ini gerakan liar Mas, canting yang ekspresif gitu loh. Nah terus di dalamnya ini kan masih ada isen-isennya. Nah, Iya. tetap walaupun kontemporer kita Kontemporer. bebas berimajinasi seperti itu, motif-motif batiknya tetap kental ya, di sini tetap masih ada. Iya. Jadi itulah yang disukai Raja Belanda, seperti itu. Dan dinamai sebagai batik kontemporer Raja, Raja Belanda. Belanda. Ini mungkin Raja Belanda udah lagi dipakai hajatan di sana bisa kali ya. bisa jadi. Saya juga pengen lihat Iya. sebetulnya. Ini kalau Raja Belanda pakai batik yang udah dibikin sama Leiwan tuh kayak gimana gitu-gitu ya, Le, ya. Oke, Leiwan, ini kan kita kalau ngomongin soal batik sebenarnya kan macam-macam ya, Le, ya. Tapi sebenarnya motif batik itu ada apa aja sih, Le, sebenarnya? Motif motif batik di Indonesia itu ada ribuan Mas. Ribuan ya Iya, sebenarnya. di Jogja aja ada ratusan Mas. Jogja itu pun ratusan motif. motif yang klasik kita Le. Iya, yang klasik semua. Karena itu saya sampai kalau merenungi Mas, luar biasa nenek moyang kita dulu. Bisa apa ya? Bisa menciptakan itu tadi. Ratusan ribuan ya di seluruh kota itu sebenarnya kan motif batiknya kita punya. Oke. Jadi dan semua punya filosofi, Nah, punya makna. apa tuh Le, maknanya? Ya itu kan maknanya kan masing-masing Mas. Seperti namanya parang. Parang rusa itu kan lambang kesatria ya, Pak. Keberanian, gagah perkasa. Iya. Kawung itu kan lambang kesejahteraan, keadilan dan sebagainya. Jadi ada makna yang terkandung di setiap motif. Itu ya di Jogja, di Solo, di mana Batak. Jadi ratusan Mas, kalau di Jogja itu ratusan motif. Oke, tadi salah satunya adalah pun parang rusak itu tadi. Iya, Le, ya? Sidomukti, ada Truntum, ada macam-macam. Itu parang aja masih parang Kusumo, parang ini kan masih banyak parang. Parang Tritis. Wah, parang Gendrek. itu Pak, itu nama batik juga? Iya, Oh, saya kira ada. nama pantai doang Le. Iya, jadi ada, jadi tetap maknanya sendiri-sendiri ya. Ah, ini pasti luas ya. Ini bisa jadi 3 SKS sendiri. Tapi kalau ngobrolin soal jenis-jenis motif batik yang ada di Jogja itu tadi sendiri ya, Le, ya. Nah, alatnya nih, Le, kalau untuk bikin batik itu kan orang-orang kan taunya ada canting, ada malam tuh ya. Tapi kalau kontemporer atau batik cap itu ada perbedaan nggak sih, Le, dari setiap jenis-jenis teknik batik ini? Tekniknya sama Mas. Tekniknya sama? Prinsipnya itu kan lilin itu sebagai alat perintang, Perintang. sebagai alat untuk memprotek. Jadi saya kalau pengen jujur ya, sebetulnya batik itu teknik melukis yang tidak efisien. Wah, kenapa nih? Nah karena kan kalau kita ngelukis pakai cat warna merah tinggal merah, ini kan enak. Kalau batik kan enggak, harus prosesnya yang lama Mas, tahapnya. Kainnya putih kita canting dulu baru warna. Warnanya harus muda dulu. Nanti warna muda ditutup dengan lilin. Tadi tutup lilin, warna lilin. Cuman gitu terus, jadi sampai akhirnya nanti proses terakhir hitam baru tahu hasilnya. Ya, oke. Jadi seperti itu. Jadi tapi justru itu nilai lebihnya dari batik. Luar biasa. Motifnya bisa banyak. Nah, seperti itu. Itulah salah satu yang mendorong saya itu ingin terus melestarikan, mencintai batik. Itu seperti itu. Karena itu tadi begitu dapat pengakuan dari UNESCO, wah ini momen saya.
gitu loh. Ya, Jadi harus memang bisa memanfaatkan ini. sebelum itu kan saya sudah tetap eksis ya, karena saya memang milih itu karena benar-benar mencintai Mas. Kalau mencintai itu bekerja itu enak banget, Enjoy gitu. Ya? enjoy sekali, nggak terpaksa, nggak apa-apa orientasinya uang, tidak Mas, gitu loh. Sampai mau nentuin harga buat Raja Belanda aja Iya, bingung ya? gitu loh. Ngajari kursus bareng juga orientasinya nggak uang. Jadi ketika ada orang yang nggak mampu, saya justru malah terketuk untuk mengajari mereka. Mengajari mereka batik Rezeki itu. biar nanti yang di atas, gitu Aduh, loh. luar biasa Oh, ya. oh. Tepuk tangan untuk Lewan. Eh, Iya, ini pasti macam-macam ya, Le, ya. Iya. Tadi batiknya jenis motifnya macam-macam. Ada yang dari motif aja, ada parang, ada Iya. parang kusumo, parang kendar tadi dan sebagainya. Bahkan teknik pembuatannya pun juga ada macam-macam juga ya, ya. tadi belum saya singgung ya. Jadi Heeh. teknik mencanting dengan canting. Teknik mencanting dengan cantik, Ada yang dengan batik cap. batik cap. Itu tetap batik asli. Nah, kalau Emang ada yang bilang nggak batik asli tuh? asli dong kalau batik cap itu. Asli kan? Nah, asli karena kan gantinya canting. Gantinya. Setelah nanti dia dicap, diproses diwarna kan nanti ngambil isen-isennya kan tetap pakai canting Mas. Jadi seperti itu. Jadi tennya pakai canting, pakai cap. Nah itu kan batik tulis sama batik cap. Ada dua. Terus lahir lagi pengembangannya kan sekarang banyak pengembangan di Indonesia Mas. Iya. Batik kontemporer seperti yang saya bikin. Batik kontemporer. Itu kan bebas. Jadi medianya ada pakai kuas juga Mas. Kuas. Jadi Kain gitu. kain dijereng gini pakai kuas lempar sana sambil kita melampiaskan emosi Mas. Sangat bagus itu untuk bikin batik kontemporer ketika emosi. Mungkin yang pengen healing, anak-anak muda pengen healing Jadi gitu. semprot. Mungkin lilinya bisa untuk di mulut disemprot bisa. Boleh. Bisa. Enggak lah itu. Tapi resiko sendiri, nanti iya, mencet itu gitu. kan biar menimbulkan efek semprotnya itu loh. Tapi Nyembur. enggak boleh itu dilakukan. Karena bahaya lah ya. Bahaya. sebenarnya. Karena nggak boleh termakan juga kan. Le, sebenarnya. Iya. Seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya kayak ekoprint gitu itu termasuk batik nggak sih? Le? Tidak lah. Saya Tidak tidak ya, setuju. Ini sering saya mengalami kayak batik jumputan, ekoprint, terus yang satunya saya lupa apa itu kan. Dia kan ngotot pengen masuk di kategori batik, kan nggak bisa. Batik itu prosesnya memang dari pola mencanting harus dengan malam gitu loh. Kecuali ketika dia bikin ekoprint terus dikombinasi batik, oke. Nah, tapi namanya tetap kombinasi. Iya. Terus jumputan akhirnya nanti di batik, oke. Tapi nek jumputan itu kan hanya permainan warna. Jadi itu orang luar nggak ada yang gumun Mas, nggak ada yang kagum-kagum. Itu orang luar malah lebih jago bikin jumputan bikin ini kan gitu kalau kita lihat di tutorial YouTube itu. Oke. Jadi gitu loh. Wah, ini luar biasa banget ya, ini ilmu baru ya. Nah, iya. Ekoprint jumputan tuh juga ternyata ada spesifikasi berbeda juga Iya kayak tadi. beda, bukan kategori batik. Oke, Iwon, biasanya nih Le, kalau misalnya ingin memproduksi batik, biasanya tahapannya ngapain aja Le? Tahapannya yang perlu disiapkan ya yang sudah umum itu kan bikin pola Mas. Pola. Jadi bikin pola itu ada sendiri, nanti ada yang mencanting sendiri, ada yang ngasih isen-isen. Nah, batik itu nilainya tinggi dari isen-isen tadi itu Mas. Isen-isen itu berarti di dalam motif itu ada kayak modifikasi tambah-tambahannya gitu kan? Iya, gitu jadi ya? ada cecek, ukel, kawung, parang, jadi ada cecek 3, cecek bunder, macam-macam. Jadi Itu detail banget berarti Le, ya? detail sekali. Jadi justru itu yang memberikan nilai tinggi dari sebuah karya seni batik. Karya seni batik itu tadi. Oke, tadi setelah motif ada yang ngisen-ngisen, ada apa lagi tuh? Nerusi. Nerusi. Jadi kan nerusi itu setelah dibatik, diwarna itu nanti diterusi. Jadi nanti sampai akhirnya proses warna. Jadi warnanya kalau batik kan berulang-ulang Mas. Ini celup, lilin itu kan memprotek alat perintah tadi untuk nutup. Nanti diwarna lagi, kita cantingi lagi sesuai dengan motif itu. Sampai akhirnya nanti hitam. Warna terakhir baru pelorotan. Diluruhin gitu Le. Iya, jadi lilin itu nanti luruh hilang. Jadi akhirnya muncul, nah itulah yang jadi saya bilang amazing, magic sekali. Magic dari warna tadi. Setelah diluruhkan, wow, baru kita kaget. Padahal tiap hari kita bikin, tapi kaget terus. Wah, kok hasilnya seperti ini ya? Jadi kayak nggak dapat menduga karena beda ketika kita ngelukis langsung bisa langsung melihat hasilnya seperti apa, finishingnya seperti apa. Kalau batik, karena warna kan ditutup malam, mana ditutup malam kan nggak kelihatan.
Iya. Rileks sekali. Baru bisa ketahuan hasil akhirnya setelah Dilorot, Pelorot kan, gitu. hilang gitu timbul, wow seneng gitu loh. Baru kita nanti ngevaluasi gitu. nah, evaluasinya apa gitu loh biasanya? Kadang oh ini nanti tak tambahin ini biar bagus. Berkembangnya di situ mas. Dan batik saya, motif saya itu berkembang karena permintaan dari pemesan. Oke. Itu yang bikin saya berkembang, malah orang yang pesan mas. Jadi ada peran dari orang yang Iya, pemesan ini. besar gitu. banget, custom ini. Oh terus saya bikin ini. Oke, luar biasa. Boleh deket lagi Li? Oke. Ya. Jadi seperti itu mas. Peran pemesan pun juga akhirnya turut mengembangkan motif-motif Penting batik banget itu tadi ya Li ya. Wah menarik banget Li. Tapi ada, aku juga penasaran sih Li. Misalnya ada orang pengen punya batik warna biru. Berarti sudah ada rumusnya sendiri tuh Li ya. Iya, ada. Kalau pengen warna biru berarti persiapannya yang dipakai ini Iya. ini tadi gitu. Tapi kemungkinan nanti berubah, tapi birunya nanti mau biru yang Muda atau tua gitu. itu tergantung dalam prosesnya itu tadi. Iya, nyetel warnanya. Makanya orang kalau bikin batik kainnya sekalian kain besar. Betul. Sekalinya kain besar nanti baru nanti bagi-bagi Iya. meter. Karena nanti di setiap kain bisa kemungkinan berubah gitu ya. Iya. Oke, itulah yang menjadi dari keunikan proses membatik itu tadi. Oke, Li, ini ada pertanyaan lagi nih, Li. Ada nggak sih Li sebenarnya perbedaannya apa saja sih antara batik tradisional sama batik modern ini? Ya itu. Kalau batik tradisional tuh sudah pakem sekali mas. Warnanya juga pakai warna alam, warnanya cenderung gelap ya. Jadi coklat hitam. Itu warna tradisional cenderung seperti itu. Orang udah ngerti batik tradisional seperti itu. Yang pakem itu tadi. Yang pakem tadi itu. Kalau batik modern itu kan bebas mas, warna-warni, bisa kontemporer, bisa seperti kaos batik saya ini yang di depan ini. Seperti ini kan, saya bikin sesuai tema mas. Jadi saya seneng. Kenapa batik saya itu tema? Saya tuh pengen mendekatkan ke anak-anak muda sesuai dengan tema hobi mereka. Yang mereka sukain. Saya pernah bikin tema otomotif sama Pak Helmi Sungkar, itu dilaunchingkan dulu. Oke. Saya pernah bikinkan jenderal tema Pancasila. Nah itu kan akhirnya dia suka batik karena saya bisa membuat sesuai tema yang mereka inginkan. Terus dulu Ahok. Tapi dulu nggak pernah dipublikasikan. Tapi saya pernah membikinkan tema batik Pak Ahok. Motifnya dia minta ikan salmon melawan arus deras. Ikan salmon melawan arus deras. Terus tapi di batik. Di batik. Ada tuh. Ada apa tadi? Apanya? Di situ ada selain salmon air deras ada beruangnya. Ada beruang ya? Beruang yang siap menangkap ikan yang tadi itu jatuh gitu. Oke. Seperti itu. Terus ada lagi tema banyak mas. Cerita Tangkuban Perahu. Cerita Tangkuban Perahu. Itu dosen dari Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat itu bikin cerita seperti itu. Nah ini kan yang di depan ini kan motif Papua. Ini prajurit atau ini tema wayang yang di belakang gitu loh. Ini yang merequest juga prajurit lomba abang nih? Bukan. Oh bukan. Kita bikin aja. Jadi saya tuh pengen anak muda. Iya. Jadi saya pengen anak muda itu mencintai batik dengan konsep saya seperti ini. Dengan bisa sesuai dengan kesukaannya mereka. Iya. Karena kan saya mikir tadi kan butuh keberlanjutan meregenerasi. Dan ini adalah salah satu media dan cara dan upaya yang Le Iwon lakukan. Wah, luar biasa sekali. Oke, Le Iwon, kita akan break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Untuk Sobat Ista jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Nguri-Uri Muda Berbudaya. Nguri-Uri Muda Berbudaya. Halo Sobat Ista, kembali lagi dalam program Nguri-Uri Muda Berbudaya bersama saya Harga Rifki dan juga Le Iwon, penggiat batik dari Kampung Taman Sari. Gak kerasa ya Le ya, ini kita udah ngobrol panjang lebar, udah sampai ke luar negeri juga tadi. Nah ini kan sekarang ini event ataupun orang mengapresiasi batik itu kan punya berbagai macam cara ya Le ya. Ada yang dia mengspesialkan suatu hari untuk aku hari ini harus pakai batik. Minimal seenggaknya kayak gitu juga ada yang kayak gitu ya Le ya. Nah
bahkan sampai akhirnya bisa membawa batik itu ke luar negeri. Bahkan kayak ceritanya Le Iwon pun Raja Belanda aja juga pakai batik. Iya. Iya. Tanggapannya Le Iwon nih Le, tentang batik yang saat ini udah berkembang luas bahkan udah sampai ke luar negeri. Iya. Gimana nih Le? Gini ya, kalau saya melihat bukan hanya dari saya, dari teman-teman saya itu juga karena apa ya? Ini peran semua ya. Jadi semua itu ikut ambil bagian. Saya senang karena semua ikut ambil bagian. Batik itu memang sekarang apa ya? Benar-benar menggema di seluruh dunia. Benar-benar menggema. Jadi semua peran masyarakat, peran tokoh-tokoh, peran pengusaha, pemerintah apalagi itu kan benar-benar mensupport itu. Jadi kayak di paguyuban saya itu kan juga dipikirkan apa kebutuhan-kebutuhannya. Jadi apa perkembangan batik itu sekarang luar biasa ya, di fashion, dikombinasikan apa saja lah. Pokoknya sekarang apa saya melihat karena semua peran itu batik itu semakin apa menggema di dunia. Makin berkembang di dunia dan tentunya ini menjadi suatu hal yang disyukuri banget ya Le ya. Iya, sangat syukuri. Karena dulu sempat pernah dapat cerita bahwasannya di awal-awal 2000-an itu banyak orang-orang itu malah yang cukup tidak bangga kali ya Le ya dengan Iya. menggunakan batik. Dan akhirnya sampai sama pemerintah itu digalakan kalau akhir apa Jumat Sabtu pakai batik Iya. gitu. Akhirnya mungkin yang generasi-generasi tahun 2000-an udah terbiasa dan akhirnya mereka juga bangga gitu Iya. ya. Oh, ternyata dan dulu pun ternyata ada ya, maksudnya tantangan dari dalam negeri juga tentang orang-orang yang mungkin belum begitu bangga soal batik gitu. Iya. Oke. Nah, ini kan berarti kaitannya dengan anak muda ya kan. Anak muda ini menjadi suatu hal yang penting karena dia juga meneruskan legacy gitu Iya. ya Le. Belajar dari keluarganya Le Iwon juga yang bisa sampai 3 generasi produktif dengan batiknya. Gimana sih Le sebenarnya anak muda sekarang itu untuk bisa terus mengembangkan kesenian membatik mereka? Ya ini, jadi kita harus mengerti mengikuti era ya, era zaman. Jadi batik yang disukai anak muda seperti apa. Nah, dalam perkembangannya ini saya apa ya memberikan testimoni juga ya. Justru sekarang pengusaha batik itu banyak yang muda, Mas. Pengusaha batik sekarang banyak muda. Le? Banyak yang muda. Jadi teman-teman saya itu karena sekarang kan batik itu kan akhirnya jadi apa ya berkembang, Mas, sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi batik itu nggak harus di kain, bebas di kaos bisa, di tas Mas, di sepatu, di topi, jaket jeans, celana jeans kan banyak sekarang. Jadi malah justru sekarang menjadi kayak apa ya bagian dari gaya hidup. Udah jadi gaya hidup. Terus sekarang banyak para desainer itu pasti motifnya batik, Motifnya batik. fashion show-nya batik gitu. Kan dikombinasi macam-macam. Jadi saya harus jujur, peran pemuda sekarang itu luar biasa. Karena banyak saya juga melihat dulu anak didik saya ya, yang Pak PKL, praktek industri itu juga akhirnya menggeluti di bidang itu, Mas. Mereka menseriusi itu. Jadi saya memantaunya di media sosial, Mas. Jadi luar biasa perkembangannya gitu loh. Tapi saya justru senang di situ. Saya selalu apa ya? Yang muda-muda itu saya semangati. Saya bilang kamu pejuang pelestari batik baru. Jadi sama dengan saya juga pejuang pelestari batik. Ayo kita harus banyak melahirkan pejuang-pejuang pelestari batik baru yang muda-muda. Gitu loh. Jadi dia sering apa ya? Maksudnya dibanding dengan saya melalui Facebook melalui apa. Jadi kamu harus apa bangga dengan itu. Jadi kamu harus mengangkat motif budayamu sendiri. Seperti saya ketika diundang di kota-kota itu kan sama, Mas. Oke. Yang saya rangkul kan anak-anak muda. Keluhannya di sini tuh nggak bangga pakai motif batiknya, Mas. Dia bilang gitu. Terus saya, oke, kita akan observasi motif apa yang bisa diangkat yang nanti bisa membanggakan kota tersebut. Nah, akhirnya nemu, Mas, kesepakatan dari tokoh masyarakat, tokoh budaya dan anak pemuda itu memuncullah batik yang nanti diloncengkan. Jadi saya apa-apa itu harus diloncengkan Supaya gema gitu Le. jadi, Orang tahu gitu. Terus dia pasti bangga dengan batik apa motif kota tersebut di mana mereka tinggal gitu. Itu penting. Kadang-kadang kan keluarnya ada sih motifnya tapi nggak dipakai, nggak membanggakan. Nah, waktu di Brebes juga sama. Pernah juga kayak Jadi gitu. dengan anak mudanya saya merangkul, saya menyadarkan supaya apa mengembangkan. Jadi
tertarik karena ini, oh bisa begini, bisa gini, banyak Mas. Saya udah ke kota-kota Mas. Jadi memang roadshow gitu. roadshow. Ketika dulu Anies bilang Indonesia mengajar, saya Indonesia membatik udah saya dulu. Iya, jadi ke kota-kota saya. Jadi program saya itu, saya sudah berjalan itu. Pokoknya nanti setiap daerah bakal punya motif kebanggaan mereka masing-masing supaya juga yang tadi ya kita balik ke anak muda ini mereka terus mengembangkan batik itu. Iya. Terutama tadi soal kebanggaan tadi ya Le ya. Iya. Ini kayaknya memang suatu hal yang perlu diperhatikan lah. Apalagi anak-anak muda itu kan sukanya tren ya kan. Keren, makanya Kalau udah bangga pasti dia akan mengikuti Iya. ya kan. Orang-orang yang mungkin mereka kagumi satu sama lainnya juga. Berarti kalau misalnya juga saya bisa lihat juga ya, anak muda ini harus ya berdiskusi tadi ya, berdiskusi satu sama lain, Iya, memberikan pikirannya gitu ya, idenya. iya, Kok biar batik itu tuh bangga gimana nih gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi batik itu kan sudah menjadi apa ya, ikon dunia. Bagi batik. Jadi semangatnya ya seperti itu. Kita kembangkan, kita hasilkan supaya kita tetap terus berbangga. Berbangga pakai batik gitu loh. Lah, batik menurut versi mereka. Jadi kita nggak boleh kaku. Seperti saya ngajarkan di sekolah itu kan, kenapa murid-murid itu nggak suka batik, kepala sekolahnya sampai pusing 3 kali gurunya keluar masuk Mas. Karena konsepnya kaku. Ketika saya dihadirkan ya, Pak, sekarang Pak Iwan ngajar, mau nggak ini pengalaman seperti ini. Ketika saya hadir, saya akan memberikan kebaruan, konsep batik yang menggembirakan. Jadi 2 jam kita nggak belajar batik, ayo jalan ke Taman Sari, saya bilang gitu. Jadi 3 kelas tuh saya arak Mas, saya arak ngelihat batik-batik itu kan baru dia terbuka. Pak, kalau ini saya mau Pak, kan gitu murid-murid. Batiknya juga di sana gitu. Jadi dia saya bukakan, yang penting saya tuh anak-anak suka dulu, anak-anak muda suka dulu batik gitu loh. Ketika dia melihat di batik-batik di Taman Sari, di tempat teman-teman saya dan galeri saya itu kan, akhirnya murid-murid, wah kalau ini aku batik mau Pak. Nah, padahal yang dulu guru 3 kali keluar masuk kan ya, hanya di dalam kelas tadi ya, Le, ya. Tidak ditemukan langsung ya. Iya. Jadi ketika bisa melihat, saya konsepnya yang penting anak itu suka dulu. Jadi ketika besok pelajaran sekolah itu kan dia udah menunggu, ayo Pak kita mulai Pak. Motifnya, gambarnya Pak, bebas. Saya penting mereka senang dulu. Jadi ketika saya beri kebebasan dia menggambar, akhirnya jadi, itu pun saya pamerkan Mas. Di sekolahan, gurunya sampai, pameran di mana Pak Iwan? Ya di sekolah saja. Momennya pas penerimaan raport, saya bilang gitu. Orang tuanya lah yang nonton. Jadi dia ketika belajar dengan saya, belajar batik langsung pameran, itu kan jadi kebanggaan. Benar, karyanya diapresiasi. Momennya seperti itu kan, anak-anaknya itu luyah Pak, itu batikku pertama kali. Dulu guru-gurunya nggak kepikiran seperti itu. Mencintai dulu. Saya kan bilang gitu, ketika dia mencintai, dia nanti akan menjaga, merawat. Itu. Jadi saya bilang harus dengan hati, dengan cinta. Pendekatannya seperti itu Mas. Nanti pun setelah lulus ya mereka akan punya kesan pengalaman yang membanggakan itu tadi ya. Wah, luar biasa sekali. Mantap Le Iwan ya. Oke, Le, ada nggak sih Le pesan-pesan untuk generasi muda biar tetap mencintai batik? Ya. Jadi seperti tadi yang sering saya ceritakan, harus mulai dengan cinta. Dimulai dengan cinta. Nah, dengan cinta itu enak sekali. Jadi ketika kita belajar mencintai, menyadari bahwa batik itu sudah menjadi ikon dunia milik kita. Nah, jadi menyadari kalau kita seorang pemuda nggak ikut peduli mengapresiasi atau melestarikan, nanti kalau punah, nggak ada lagi budaya kita yang bisa dibanggakan. Diklaim Malaysia baru kita teriak ganyang Malaysia kan gitu. Saya nggak suka seperti itu. Jadi mulai saat ini pemuda harus menyadari itu, kita punya batik. Kita bisa mengapresiasi batik dengan apa aja, bisa topi, tas dan sebagainya. Jadi jadikan batik itu adalah kita, batik adalah kita. Gitu. Jadikan batik itu adalah kita. Terima kasih Le Iwan untuk nguri-nguri edisi kali ini, luar biasa. Terakhir pesannya tadi adalah jadikan batik itu adalah kita. Dan dekatkan dengan cinta tadi. Iya, dengan cinta. Terima kasih ya Le Iwan, luar biasa sekali. Semoga kita semua
terinspirasi dengan gerakan-gerakan tadi Ya. Indonesia Membatik, dan tentunya semoga project ataupun juga cita-cita Amin, amin. Leon tadi Ya. soal Taman Sari menjadi Kampung Batik Internasional Ya. bisa segera terwujud. Oke Sobat Ista, demikian program nguri-uri kita pada edisi kali ini bersama Iwan Setiawan atau Leiwon, Ya. seorang pegiat batik dari Taman Sari. Sampai jumpa untuk di episode nguri-nguri berikutnya. Nguri-nguri muda berbudaya. Nguri-uri, muda berbudaya.